Jadi dalam penelitian itu, apakah mau menggunakan pendekatan kualitatif, apakah mau menggunakan pendekatan kuantitatif, itu yang terpenting ada tujuan penelitian di situ. Ada tujuan penelitian. Ya. Kalau saya, misalnya itu bisa digunakan atau bisa diterapkan ketika mau menyusun artikel dan itu ditempelkan, diterapkan di bagian abstraksi atau di bagian latar belakang. Misalnya ada banyak artikel ya, ada banyak artikel yang menggunakan dua pendekatan itu. Artikel yang biasa digunakan itu pada beberapa jurnal ilmiah, biasanya itu dengan menggunakan pertama judul, kemudian ada abstrak. Di bawah judul itu kan ada nama, kemudian ada afiliasi, ada email gitu kan ya. Kemudian ada abstrak. Ini di dalam abstrak itu biasanya kata pertama atau kalimat pertama itu biasanya ya, beberapa peneliti menggunakan tujuan penelitian ini ya bla 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 gitu kan ya. Atau tujuan penelitian ini menggambarkan situasi kelas misalnya begitu bla bla. Nah, kemudian ada keyword. Kemudian setelah itu ada pendahuluan, ada literatur review, ada metode. Literatur review itu beberapa artikel ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Ya, jadi literatur review ada yang tidak dipakai, ya, ada yang dipakai. Baru setelah itu metode menjelaskan kenapa menggunakan metode ini, alasan apa menggunakan metode. Kemudian ada result atau hasil temuan, temuan penelitian. Kemudian ada pembahasan. Ada yang terakhir itu konklusi dan referensi. Conclusion yang serta referensi. Conclusion kemudian kesimpulan ya, kesimpulan dan referensi. Jadi konsep yang tadi saya sebutkan itu yang dikenal dengan sebutan IMRAD. Ya, ini konsep yang disebut dengan istilah IMRAD. Apa itu IMRAD? Ada yang tahu? Nah, IMRAD itu introduction ya, result and discussion, method, result and discussion. Itu kan IMRAD. Makanya tidak mencantumkan literatur review. Literatur review itu sering disebut kajian pustaka, gitu ya, kajian pustaka. Hai Jahil, sehat Intan? Sehat? Oke, Halo, ganggu. kita langsung ke Dan poin kamu nggak wajib pembahasan kita. nyambung? Jadi, Yang saya tempatnya. penelitian yang dilakukan oleh guru. Nah, kalau penelitian tindakan kelas bagaimana? Penelitian tindakan kelas tentu dilakukan oleh guru atau tim. Tim ini tentu mengarah bagaimana untuk memperbaiki kondisi kelasnya yang semakin lebih baik gitu ya. Yang dilaksanakan dalam kelas bertujuan untuk mengatasi masalah pembelajaran. Ini kan misalnya terkait untuk membuat judul ya tadi ya kita bagaimana membuat judul. Judul itu di beberapa tempat atau di beberapa penelitian-penelitian diupayakan harus menarik,
judul itu harus menarik. Karena itu adalah representasi dari isi. Ini kalau judulnya tidak menarik, orang ya tidak akan tertarik. Dibuat penuh dengan penasaran gitu kan. Itu judul ya. Atau apa judul itu kita yang membaca itu shock gitu ya. Shock, kaget atau ada kegelisahan muncul dari judul itu. Apa, bagaimana, siapa subjek atau objeknya gitu ya. Apa, bagaimana, siapa subjek itu. Oke. Nah, ini contoh judul yang tepat. Misalnya penggunaan model pembelajaran jigsaw untuk meningkatkan pemahaman budaya politik Indonesia pada siswa kelas. Dan seterusnya. Ya, ini kan menjadi salah satu ya ada keterkaitan ya, menggunakan model pembelajaran jigsaw yang hubungannya ketika pada pemahaman budaya politik pada kelas 11. Nah, jadi kita itu dilatih untuk menghasilkan sebuah kerangka dari model apa yang sudah kita gunakan. Model ini gagal, lalu diteliti. Model yang satunya gagal, lalu diteliti lagi. Begitu kan? Kalau menggunakan model yang lain, bagaimana? Jadi ada model-model pembelajaran dan banyaknya model-model pembelajaran. Ya, misalnya PJBL gitu ya, PBL gitu kan yang pernah saya sampaikan. Proyek based learning, problem based learning gitu ya, atau cooperative learning gitu ya. Ini model pembelajaran jigsaw. Ya, model pembelajaran jigsaw ini di beberapa babon keilmuan misalnya itu sudah bisa ditemukan. Misalnya orang manajemen itu core dari eh, manajemen itu kan adalah learning and teaching gitu ya. Di dalamnya membahas tentang jigsaw. Jadi match nggak dengan pemahaman budaya politik, pemahaman budaya politik. Nah, itu kan sesuatu hal yang terus dilakukan penelitian apakah model pembelajaran ini semakin memberikan peningkatan pemahaman budaya politik. Kalau gagal kita model yang lain. Bagaimana kalau kooperatif? Bagaimana kalau contextual teaching learning misalnya begitu. Dan lain sebagainya. Nah, kita pada judul di atas kita bisa melihat bahwa acuan yang digunakan adalah cara merumuskan judul yang pertama. Dalam judul tersebut tindakannya ditulis di bagian awal. Ini penggunaan model pembelajaran jigsaw. Sedangkan permasalahan ditulis di bagian tengah. Ini pemahaman materi budaya politik Indonesia. Adapun subjeknya ditulis di bagian akhir. Yakni siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Surakarta. Semester dasar tahun pelajaran 2020-2021. Ini kalau di beberapa artikel jurnal ini subjek dihilangkan ya. Kalau artikel jurnal itu enggak banyak tempat untuk membahas subjek. Contoh ini yang dianggap kurang tepat. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar PPKN. Pada siswa kelas 10 SMK Angkasa Raya
Yogyakarta. Tahun pelajaran 2020-2021. Nah, judul di atas bukan merupakan judul PTK. Ini karena judul tersebut tidak memenuhi kriteria judul PTK. Yakni tindakannya atau solusinya tidak ada. Pada judul tersebut yang ada hanya permasalahan dalam subjek. Ini membuat judul merupakan judul penelitian kuantitatif. Oke. Ini kita perlu dalam sebuah itu ada apa yang seharusnya terjadi, kondisi yang diharapkan, kenyataan yang terjadi, atau masalah yang muncul, dan penyebab munculnya masalah, alternatif pemecahan masalah, atau tindakan untuk mengatasi masalah, alasan pembenar dipilihnya. Jadi kalau ini instrumen yang umum ya, Kami kesini sama Karin Bunda. instrumen atau alat kita menggunakan latar Anak belakang deui tadi tuh apa, emberna saranak deui. Emberna saranak deui tadi tuh. karena beberapa apa artikel itu latar belakang ini berkaitan dengan ada gap gitu. Ada gap. Ada kesenjangan antara teori dan praktik atau di lapangan seperti apa. Teori dan lapangan. Ada perbedaan yang mencolok antara teori dan praktik. Begitu ya. Sehingga dari latar belakang masalah ini, orang sudah bisa membaca arah penelitian itu. Sehingga sampai menghasilkan rumusan. Ya. Apalagi sampai kepada masalah identifikasi masalah. Dari sekian banyaknya masalah, bisa teridentifikasi masalah-masalah. Kayak rumusan masalah. Di dalam merumuskan menggunakan kalimat tanya. Rumusan masalah itu bisa bertanya apa, ya bisa bertanya bagaimana, gitu ya. Cenderung biasanya hubungannya kalau misalnya atau pengaruh kalau kuantitatif. Dalam merumuskan menggunakan kalimat tanya, kemudian masalah, hendaknya perumusan masalah ya, relevan dengan judul penelitian. Jadi ada ini yang sering kadang-kadang dikritik juga ya beberapa. Nah ini beberapa reviewer bahwa masalah dengan rumusannya kok berbeda, rumusan dengan judulnya kok berbeda. Jadi sama gitu. Kalau misalnya membicarakan peningkatan ya berarti rumusan masalahnya bagaimana peningkatan. Kan begitu. di sini. Di dalam latar belakang juga masalah-masalah itu dicantumkan. Ampun, tembak namanya tuh. Keluar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut. Satu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Dan apakah penggunaan model kontekstual dapat meningkatkan pemahaman. Apakah penggunaan model kontekstual dapat meningkatkan kualitas proses dalam pembelajaran. Dan seterusnya. Nah, tujuan penelitian apa? Tujuan penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas. Dan penelitian dirumuskan berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah. Berancam ya, saya mau sekarang. Dan berdasarkan perumusan masalah tersebut, Tapi tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan, menggambarkan. Jadi saya sampaikan ya, meningkatkan pemahaman, meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui model. Jadi tidak jauh
berbeda dengan rumusan tujuan itu. Ya. Jadi rumusan ya kalau sederhananya ketika kita membuat sebuah kalimat tanya, maka simbol kalimat tanyanya dibuang diganti dengan titik gitu ya. Ini berangkat sekolah. Kurang. Ya. Hmm? Makasih. Ya. Sama. Salam. Oke, kita lanjut ya. Manfaat. Manfaat bagi siswa, ya. Manfaat bagi guru, manfaat bagi sekolah. Kalau dinas sampai ke dinas, sampai ke kementerian gitu kan. Manfaat bagi siswa, pemahaman materi ketertiban dan keadilan siswa dapat meningkat. Ya. Di samping itu, suasana proses belajar mengajar membuat siswa senang, tertarik, dan tidak merasa jenuh. Ya, ini kan, jadi penelitian tindakan kelas itu, bagaimana kita memberikan materi, bagaimana kita mengajar anak ya, yang mampu diserap dan menyenangkan. Ada varian yang berbeda dari pembelajaran yang bisa kita terapkan untuk anak didik kita. Manfaat bagi guru, ya, guru memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan model pembelajaran kontekstual. Ini banyak sekali ya. Kemudian manfaat bagi sekolah. Jadi kan bisa dibagikan. Ibu-ibu punya inovasi yang berkaitan dengan model pembelajaran bisa disampaikan, sharing kepada sesama guru. 10 menit akan berakhir. Ya, bisa ada waktu. Ya, oke. Nah, ini langsung ke validitas. Jadi berbicara validitas ini kita kuantitatif ya, kuantitatif, pendekatan kuantitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif itu cenderung ke wawancara, observasi, kemudian studi dokumentasi gitu kan. Kalau pendekatan kuantitatif yaitu lebih ke instrumen, membuat instrumen, kemudian juga angket, survei, kuesioner gitu kan ya, tes dan lain sebagainya gitu kan. Itu akan membuat angka-angka ya. Jadi validitas ini berarti level handal dan sahih pengukurannya. Jadi validnya suatu data itu bergantung bagaimana kevalidan instrumennya. Jadi validitas itu merupakan alat ukur yang tepat dan luas, bukan alat ukur yang tidak tepat. Tidak bisa dikatakan valid apabila meteran untuk mengukur berat. Berat hanya bisa diukur dengan timbangan. Sedangkan panjang hanya bisa diukur dengan meter. Begitu juga dengan alat ukur bagi sebuah penelitian. Tentunya dengan alat ukur penelitian yang digunakan dan biasa yang dia gunakan dalam penelitian dengan mengembangkan teori menjadi variabel, dari variabel menjadi subvariabel, dari subvariabel menjadi indikator-indikator, dari indikator-indikator dikembangkan lagi menjadi item-item instrumen. Gitu. Jadi ini sebenarnya sama, hampir semua penelitian itu basisnya ke teori ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat penelitian tanpa teori itu repot. Nah, akan lebih sempurna, bukan lebih sempurna, memang ini harus ya.
Jadi novelty itu biasanya dari penelitian sebelumnya. Kalau misalnya apa penelitian itu berbicara perencanaan, maka penelitian berikutnya berbicara pelaksanaan. Penelitian yang pertama tentang perencanaan, penelitian yang kedua tentang pelaksanaan, maka yang berikutnya novelty-nya itu harus berbeda dengan penelitian pertama dan yang kedua. Berarti berbicara tentang misalnya evaluasi. Nah, jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Penelitian pertama perencanaan, penelitian kedua pelaksanaan, penelitian ketiga itu tentang evaluasi, maka selanjutnya itu misalnya ada dan seterusnya. Itu novel. Jadi dibangun dari basis penelitian sebelumnya. Itu semuanya begitu di dalam membuat novel. Jadi kalau kita mau membangun, kita wawancara itu sumber-sumber instrumennya dari mana? Ya tetap dari teori, ya, gitu ya. Ya itu. Nah, makanya ini yang dibuat secara simpel saja. Dibuat ada logical analysis, ada empirical analysis. Jadi kita itu membuat analisa, ya, analisa yang basisnya itu dari logika analisa. Ya. Jadi logika analisis ini instrumen logis, ya. Jadi lebih ke argumentasi rasional. Kalau empirical analysis itu berarti kenyataan empiris, basis instrumennya itu berbasis kepada empirik. Nah, ini kalau kita lanjut ya, kalau kita lanjut ini kalau mau ini bisa menggunakan rumus ini ya. Di penyelesaiannya begini. Kita lanjut lagi berarti. Lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Ya, Pak. Ini Pak dosen. Keluar ya Pak itu. Oh Ya. 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 Ini ada langkah pertama dengan menggunakan penghitungan nilai korelasi per butir ya, dengan rumus Pearson product moment ya. Ya, langkah kedua melakukan penghitungan uji signifikansi ya. Langkah ketiga melakukan pencarian t-tabel.
jika diperoleh signifikansi, ya, derajat kebebasan ya, 0,05 dan ya, dan derajat kebebasan ya 10,2 sama dengan 8 ya terhadap pengujian satu pihak sehingga didapatkan tetabel 1,8. Langkah keempat, melakukan putusan perbandingan ya tetabel dengan T hitung dengan tetabel. Ya, ini nanti mahasiswa melakukan ini apa analisa ini aja, analisa mini analisa ya dengan pendekatan, tidak perlu banyak-banyak instrumennya, sesuai di sini aja. Seperti matematika Pak ya dosen ya. Butuh tabel Nah, segala ya. Seperti matematika butuh ya, tabel segala sih ya. ya, oke, ya. Jadi nanti buat mau ya boleh sih mau ditambahkan ya, boleh mau nanti respondennya boleh lebih dari 10, itemnya boleh lebih daripada 6 gitu ya. Dengan penghitungan gini aja manual ya. Kalau yang penghitungan modern kan sudah mulai berkembang tuh ada SPSS gitu ya. Ini dulu kita kan kalau dasarnya akan lebih mudah. Nah, termasuk reliable. Jadi kalau reliable itu pasti valid, tapi kalau valid itu belum tentu reliable, gitu kan. Ketetapan hasil tes memiliki tingkat validitas yang tinggi menunjukkan berada pada level kepercayaan yang tinggi. Setiap yang reliable tinggi maka dipastikan valid, itu kan. Namun jika suatu data valid belum tentu reliabilitasnya tinggi. Dengan kalau validitas dengan 4 langkah tersebut, kalau reliabilitas itu boleh salah satunya ya. Jadi kalau mau lebih lengkap ada di buku ini nih. Ini manajemen evaluasi. Tapi kalau mau mencari buku yang lain ya nggak apa-apa ya. Kalau ada buku yang lain, mana sih? Nah ini nih. Nah ini sudah terlihat nggak? Sudah terlihat ibu-ibu, bapak-bapak sudah terlihat Ya, bukunya? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya ini karena di buku ini ada lengkap. Ya, tapi kalau misalnya punya buku yang lain nggak apa-apa. Ya, ya boleh dipoto atau di screenshot ya. Tampak jelas nggak sih? Jelas, Pak. Nah, sekali Pak. Error. View page, view image error. Ini lebih jelas. Kok ke sini sih arahnya? Kayak ini ya. Tapi nggak apa-apa lah ini. Ya, buku manajemen evaluasi pembelajaran. Buku ini lengkap. Ada penjelasan tentang data validitas dan reliabilitas. Tapi kalau punya buku yang lainnya silahkan. Kayak, oke, itu saja.
yang bisa saya sampaikan ya kelihatannya juga nanti tinggal diskusi saja ya didiskusikan terkait dengan validitas dan reliabilitas itu yang menjadi bahan kita dan sampai 1 minggu ini ibu-ibu silakan untuk meneliti membuat instrumen ya berapa saja ya dengan rumus yang tersebut. Silakan ada yang mau ditanyakan sebelum itu.